Haruna, Haruna tuh. Iya. Jajan. 14。プロ。14の新しいやつ。今まで何だった？ 5年ぐらい前の10。ああ、これは変えたいね。いや別に変えたいっていう気持ちはなかったけど、ディアンが誕生日にくれた。ジアンな、金持ち。金持ちやねって。金持ち。 Choking watashi, choking gambaru. Okusang da kara daijoubu yo. Ne. アップルウォッチと全部ディアンからもらったやつ。なんかのたびに。どこ？かわいい。かわいい。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang. Video yang sudah kalian tunggu-tunggu sekarang akan tayang. Jadi bukan kalian saja yang lelah menunggu kapan-kapan. Ternyata keluarga istriku juga di sana tuh menanti kapan dia upload videonya, kapan pengen lihat dia. Akhirnya ya udah gue uploadkan beberapa part. Dan mungkin selama liburan ini ada banyak video yang aku ambil di sana dan akan terus berlanjut ya. Oke, finally di video ini aku diketahui adalah seorang YouTuber sama mertua, keluarga, dan tentu mereka kaget ya dan hampir tidak percaya bagi saya. Jadi sebelum kalian menonton video rekaman tersebut, rekaman yang percakapanku dengan keluarga, ada baiknya kalian itu simak kronologi yang akan aku ceritakan sekarang sehingga kalian paham dengan alur cerita tersebut. Kenapa tiba-tiba kok dia tahu YouTube gua? Kronologinya seperti apa? Karena di video percakapan tersebut tiba-tiba ngomong udah YouTube aja gitu kan. Jadi kalian perlu tahu kenapa sampai ditahu. Gue juga apa ya? Surprise juga ya. Sebenarnya bukan hal yang perlu ditutupi, bukan hal yang memalukan, bukan hal kriminal juga kan. Tapi memang istri gue ndak pernah bercerita begitu ya. Udah kalau ditahu ndak gitu kan modelnya. Nah, dikarenakan poin seperti yang aku bilang aku sudah resign dari pabrik. Alasan resign apa? Harus ada sesuatu yang bikin yang membackup hidup sehingga keluarga istri gue atau family yang lain nggak khawatir gitu ya. Akhirnya ya udah kasih tahu aja YouTube. Mungkin dapat kebantu hidup dari YouTube. Oke, sebelum gue berangkat ke sana, kita udah diskusi dengan istri gue. Nanti gimana nih? Kita pulang ke rumah kasih tahu aja ya. Ya udah kasih tahu nggak apa-apa katanya. Ya lagian kan sekarang kita udah resign, pasti ditanya macam-macam pas kerjaan. Nah, oke, akhirnya gitu. 2 hari sebelum pulang kampung ini, istriku teleponan sama ibu. Dan ternyata di telepon istriku mengaku memang Dian sudah tidak kerja di pabrik lagi, udah resign kan. Mertua gue kaget. Kenapa? Ada apa? Akhirnya khawatir, pusing dia kan. Khawatir kenapa Dian resign? Ada sesuatu yang mungkin bisa dikerjakan atau apa ya, namanya orang tua ya. Tapi kenapa dia resign? Istri gue tidak menceritakan. Istri gue bilang nanti dah kalau udah nyampe rumah kita bicara semua apa saja yang telah terjadi. Kenapa resign, kerja apa gitu kita bicarakan pas pulang. Oh ya akhirnya istri gue menunggu, mertua menunggu. Tapi sebelum gue pulang ke rumah mudik, gue bilang sama istri, kayaknya lucu nih kalau mertua, kalau ibu kita lihat reaksinya kaget sama YouTube gue bilang boleh gue ambil video, gue izin sama istri gue. Oh enak aja lu kata istri gue. Maksud gue nggak adepin kamera ke mertua, ke gue sih cuman suara doang gitu kan. Tapi masa iya reaksi mertua gua kaget, gua ngadep video gini kelihatan banget gua itu norak ya, kelihatan banget gua itu ya anjir nih orang demi viewer mungkin gitu ya.
Gua nggak gitu, gue bilang. Ya udah, kalau mau interview ngomong-ngomong tipis-tipis boleh aja, katanya. Oke. Dari perjalanan gua sampai sana itu gua nggak tenang ya. Sampai rumah duduk itu gua suasana itu bener-bener kaku banget. Kenapa? Karena ada kapan ya, bilang langsung sekarang. Nggak enak, lagi bahagia nih, ketawa-ketawa. Kapan ya, gue bilang. Yang dari sana mertua juga, keluarga juga sungkan untuk bertanya, Dian kenapa kamu resign, kerjamu apa sekarang? Dia juga mau bertanya seperti itu, agak nggak sopan atau apalah gitu. Akhirnya gue juga mikir gini, kapan nih ngomong, gue tidur nggak enak, gue makan nggak enak, apa ngamen, masih belum bisa pelong bergerak lah gue kan. Akhirnya malamnya, setelah nyampe malam, suasana sepi, hening semua, tiba-tiba istri gue mulai berbicara. Oh iya, katanya. Wah, gue udah deg-degan ini. Gue mau ambil video udah kayaknya nggak sempat. Karena itu bener-bener waktunya itu bener-bener spontan. Istri gue langsung ngomong begitu. Mengenai masalah yang ditelepon pas kerjaan, kita mau bicara. Langsung disambut sama adik istri gue, sama ibunya. Iya, aku penasaran dengan itu apa-apa. Tolong ceritakan. Ayo, kita mau ngomong apa, katanya. Ceritalah, katanya. Oke, kita plot twist dulu. Di dalam keluarga tersebut ada ipar gua cowok, Tacang namanya. Tacang itu udah gua kasih tahu YouTube gua 2 tahun yang lalu waktu subscriber gua 200.000. Gua bilang sama ipar gua bikin YouTube, subscriber gua 200.000 ini. Tapi ini rahasia, gua bilang sama ipar gua. Oh iya, kan. Bener, pas ketemu kumpul sana, rahasianya itu dijaga bener. Pas gua bongkar, gua kerja YouTube tuh, barulah ipar gua juga ngomong. Oh, lu nggak bilang ya? Ya kan rahasia. Akhirnya gue salut bener sama ipar gue. Rahasia gue dijaga, di keep betul apa yang gue bilang. Bener nggak diceritakan. Walaupun ke istrinya gue bilang gitu. Salut gue. Gue cerita tentang kerjaan. Ayolah kasih tahu. Istri gue bilang ke gue, kamu ada yang ngasih tahu. Kamu yang ngasih tahu. Nanti salah aku nanti. Akhirnya Dian kan udah resign. Lah, emang ibu udah tahu gue resign? Udah ditahu di telepon, katanya. Dia kaget, katanya. Ipar gue santai, tanggapannya, dia resign, kerjaannya sekarang udah nggak ada gitu. Ipar gue kan tahu dari YouTube, dia bilang gini, oh dia resign ya, oh ya udah mungkin ada kerjaan yang lebih baik. Dari santai dia menanggapi karena dia udah tahu sih gue YouTube kan. Karena mendadak banget, akhirnya gue nyalain HP, gue nggak hadapi ke sana, gue hadapi ke muka gue gini. Itu ada dua di dalam hati gue bergejolak itu. Kita ini ngomong yang penting dan mengenai keluarga, tiba-tiba gue mengabadikan momen ke dia kan nggak sopan banget gue. Akhirnya gue hadapi ke sini. Maksud gue biar voice percakapannya itu ada, gue bilang. Maaf banget gue nggak bisa shooting mertua gue, nggak bisa ini karena itu mendadak banget dan ini memang benar-benar privacy. Akhirnya ngobrol lah seperti ini.俺と知ってるって言ってた。よくない話？よくなくはない。何？言ったらいいよ。それはあなたいいわ。私言うな、さっきまた言わんでいいって間違えてるかもって。いや、春の方がいいよ、私。いや、なんか久留米におる時からリアンが久留米におる時から YouTube のチャンネルを撮って、で久留米におる時に10万だったよね。10万人のチャンネルだったよ。誰が？リアンが。うん。だって知ったよね。だっちゃんすでに知ったよね。でそれで今はそれが大きくなってきたよ、めちゃくちゃ。それ何系なの？私は登山系。はい。まあいろいろやってるけどね。今はもう200万人超えたよ。すごっ。200万人。普通に収入もある。そうそうそう。であとで、まあそこで生活費はあるけん別にやめてそっちの準備にもね行っていいねっていうのでやった。だって YouTube だけでは今後食っていけるかどうかわからんから、今大きくてもね。だからその YouTube で今その知名度はあるから、もう日本でリアンのこと知らん人おらんのよ、インドネシア人。
どこ行っても写真とか握手とか求められるぐらいのあったら。何にも知らなくて。こっちからいいよって言ったら、まあ言わんでいいって、バレたらいいけどって言って。でも、リアンのなんて YouTube？ 違う、TikTok？ TikTok。TikTok とかインスタとかもすごいもう登録者数多いんだけど、たっちゃんも2年ぐらい知ってるよね、私ね。結構昔から。たっちゃんは絶対言わんやろうから、それで、なって、で、今はなんか、今 T シャツ着とるけどね、それが、私のブランド。あんなんとかも、おる。今なんか、京都でビジネスパートナーみたいな人がおって、でその人とかと話して、そういうグッズとかも作って売っていこうみたいな。でそれもその今からやりたいやつ事業になんか使うなら使うとか、貯金するなら貯金するでやってみようみたいな感じになってて、今そっちはもう活動してる。グッズもでハライルフードするのもリアンがそういう知名度が上がってきたから、大使館の人とかその前は副大統領と会ったんよ、インドネシアのなんか招かれて、もう岸田総理とかと会う人よ、岸田総理とかと会う人よ、本当にもうボディーガードがつくようなレベルの人と会ってるんよ。でそういうお偉いさんとかともすごいつながりができとって、いろんな人とのつながりが自分のことがやりたいことがもうちょっとやれるようになってきてるから、どうやりたいみたいな。日本語にネオジャパンって書いてある。おい、keluar. いい。 I. O. O. そうそう。スペース。ジャパン。出た下に。あ、違った。あったこれ私。あ、それ。春菜とよく家族。見て、お父さんのうわ、大きいね。スカートになってる。Yusufいるや、Yusuf。あ、ほんで今度行くのは何しに行くの？テレビに出る。あ、バービーとコラボしたよ、この前。なんでバービーなんだよ。インドネシアに進出したいんよ。これリアンの。バービーが。あ、バービー。歌とか出すインドネシア語で。あれよ、この人誰？あ、誰？リアン。違うよ。リアン。違うよ。Itu gua collab sama Barbie. Barbie itu kan artis terkenal banget di Jepang ya. Wah, dia itu tambah bengong asli. Ngeblank mertua gua waktu itu dilihat. Dia cuma bilang geleng-geleng kepala aja lihat gua sambil bilang, "Shinjirarena," katanya. Gua nggak nyangka ada sesuatu yang besar hal seperti ini terjadi di balik layar, katanya. Dia geleng-geleng kepala terus ini. Kalau ipar gua mah sering nonton YouTube gua. Tahu dia. Adik istri gua geleng-geleng. Yang paling bikin mertua gua kaget tuh dia lihat anaknya Haruna. Dari dulu dia tahu sifat istri gua itu nggak mau difoto, nggak mau di video seperti gitulah. Apalagi ngomong depan kamera. Keluarga istri gua memang begitu kan. Tiba-tiba dia lihat istri gua di YouTube beberapa video yang banyak keluar dengan senyum atau ketawa atau murung di sana terekspresi. Dilihat mertua gua ngelihat istri gua itu geleng-geleng dia. Saya nggak percaya kamu sampai begini, katanya. Nggak percaya kamu bisa seperti ini, kata mertua gua. Dia juga nonton YouTube. Dia itu nonton YouTube tentang orang-orang yang daki gunung. YouTuber yang dia tonton itu followernya baru 10.000 dan itu dianggap besar.
Dan youtubernya itu bikin barang-barang juga dijual kan. Apalagi gua katanya kan, pokoknya dia udah geleng-geleng aja gua, mertua gua, lihat gua. Oke, begitulah reaksi atau komunikasi yang terjadi. Gua maaf banget ya, gua cuman bisa ceritakan kronologinya seperti ini. Jadi gua nggak bisa tampilkan muka istri mertua gua dengan gua interview, langsung taruh kamera interview. Walaupun gua mozaik mukanya, gua langsung interview, itu seolah-olah banget kayak ada sesuatu something ya. Jadi gua nggak mau dianggap apalah gitu. Dan ternyata gue bilang sama istri gue, kenapa rencana kita berbeda pas kita nyampe rumah, kata gue. Padahal gue mau ingin interview mertua yang lebih lengkap lah omongannya gitu. Tapi walaupun gue nggak sorot ke dia, istri gue bilang ke gue, sewaktu dia nyampe rumah kan rasa rindu kan, dia ngeliat ibunya gitu, keluarganya bahagia, dan ada rasa kebahagiaan itu pengen pure bahagia ketemu gitu ya, bukan untuk konten YouTube atau apalah gitu. Jadi istri gue itu bilang dia nggak mau dianggap dicap sama ibu, keluarga, adik semua di sana itu bertemu dengan keluarga itu hanya untuk konten, untuk YouTube. Dia nggak mau dianggap seperti itu. Akhirnya istri gue tuh urungkan niatnya untuk menyuruh gue, ayo dong setting interview gitu. Jadi dia langsung ngomong tiba-tiba tentang kerjaan gue. Akhirnya gue mendadak rekam waktu itu. Akhirnya gue mengerti. Dan sekalipun gue bilang gue interview pun gue juga ada ngerasa kurang gimana gitu. Ya udah deh, tipis-tipis aja gue bilang. Nah, gue cuman pengen nggak apa-apa lah, sekedar percakapan doang, gue bilang. Jadi gue minta maaf mohon maaf sama subscriber nggak bisa lihat reaksinya, mungkin menampilkan keluarga. Memang keluarga istri gue itu privasinya tinggi banget. Nah, setelah ditahu gue YouTube tuh, gue bilang, kamu adiknya gue syuting, kamu masuk video, gue bilang. Sita iya katanya, nggak akan gue masuk video katanya. Iya, gue bilang gini, walaupun lu mau gue nggak akan masukin, gue bilang gitu. Terus mertua gue juga bilang, ya nggak apa-apa katanya, tipis-tipis atau apa untuk diinterview langsung kayaknya kurang apa. Gue bilang ini nggak usah masuk. Dari cerita gue saja, subscriber gue bakalan paham dengan kisah hidup gue, dengan cerita gue. Mereka akan memaklumi, gue bilang gitu kan. Jadi kalau anak-anak gimana? Ya anak-anak kan main-main sama yang lain itu ya udah belur aja mukanya katanya. Oh ya udah kalau gitu. Makanya video-video ke depan itu mungkin gue sering bikin video kan jalan-jalan sama mereka, tapi itu tanpa menunjukkan muka anak-anak yang di sana, bocil-bocil di sana, muka adik istri gue gitu. Kalau ipar gue nggak apa-apa, dia sifatnya kayak gue santai gitu. Ipar gue mah nggak apa-apa kan. Kalau mertua gue mah tipis-tipis boleh, tapi asal jangan langsung bener-bener setting kamera langsung interview, itu kesannya seperti memanfaatkan mertua gue, memanfaatkan dia untuk mencari popularitas gitu. Jadi gue nggak mau. Jadi gue memang tahu dari dulu kalau gue liput mertua gue, keluarga gue, viewer gue pasti meledak, karena kehangatan dalam keluarga, keharmonisan orang asing di dalam keluarga Jepang itu adalah santapan yang mantap untuk ditonton oleh viewer-viewer Indonesia. Begitu ya cara hidupnya berkeluarga di Jepang, menantu dan mertua seperti itu memang viewernya banyak. Tapi gue nggak mau seperti itu. Gue tahan seperti itu. Gue nggak mau hal-hal itu terjadi. Jadi hanya dari ucapan gue saja yang kalian dengar gitu ya. Dan gue takut dari pengalaman beberapa orang yang gue kenal itu punya masalah kan. Awalnya dia rekam-rekam di keluarganya gitu kan. Di sini di Jepang keluarga pendua direkam-rekam, dan ternyata viewernya besar. Akhirnya keluarga yang lain komplain, atau keluarga anak-anak yang lain komplain, oh lu minta bagi hasil, bagi duit, bagi jatah gitu, kalau nggak dikasih atau apalah gitu, asal lu diupload gini-gini lah, minta di take down videonya tiba-tiba gitu. Nah, gue nggak mau gitu hubungan gue sama keluarga gue, sama mertua gue itu rusak gara-gara YouTube. Jadi gue pengen pure hubungan gue sama mereka itu ya seperti dulu, setelah gue ditahu jadi YouTuber. Sebelum YouTuber tuh gue pengen tetap seperti biasa aja gitu. Jadi ya gue bukan orang yang wow gitu. Jadi kita tetaplah seperti menjalin hubungan yang bagus, bukan karena memanfaatkan sesuatu untuk sesuatu gitu ya. Nah, gue takut banget seperti itu sebenarnya ya. Setelah gue ditahu YouTuber, gue langsung keluarin kamera. Esokan harinya gue pede bawa kamera besar gini, bikin nge-vlog gue di sana. Dan di sana setelah itu gue traktir mereka makan di restoran kan.
mereka udah usah perlu khawatir lagi ya. Akan tetapi di vlog selanjutnya itu juga gue ngomong sama mertua gue, minta kesimpulan tanggapannya, gimana sih rasanya Bu punya menantu seorang YouTuber atau gini. Gue bilang, gue tanya, itu ada di vlog selanjutnya nanti. Sampai gue pulang ke Kyoto, gue semua gue tanya. Adik juga gue tanya pendapatnya seperti apa gitu, semua gue ulik di sana. Tapi gitu, tanpa menunjukkan mukanya. Oke, gue harap video ini sedikit melegakan hati kalian. Ya seperti itulah men, banyak kejutan yang terjadi. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin kolam nanti di rumah nek. Purus Korea nek. Purus. Jadi masih sedikit canggung di video karena baru pertama kali ya. Gua